Gimana caranya mulain Tuhan? Dari bangun tidur sampai mau tidur, isinya cuman ingat sama Tuhan, kebaikan Tuhan. Gitu. Kita kan enggak, kadang lupa. Salah satunya apa kalau lupa? Komen. Bener. Iya, biasa tuh kalau orang komen tuh kalau duduk nyender, Bu. Ibu di rumah suka nyender gak? Gak boleh. Apalagi duduknya di bawah nyender. Nah, itu biasanya itu. Ada lagi? Itu paling Pak. Apa lagi? Sukacita. Pokoknya saya mau ibu bisa nggak bisa dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuman isinya Tuhan aja. Apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya masih dikasih kebaikan. Terima kasih Tuhan, saya masih dikasih rezeki. Terima kasih Tuhan, saya dikasih kemudahan. Isinya cuma terima kasih aja. Ya sebetulnya kalau itu dilakukan semua apa-apa jalan sendiri. Jalan. Bayangin nih Bu, tadi Pak Oki kan telepon, Pak Haji perpanjang STNK yang pemutihan besok Juni 30 udah habis. Saya bilang masih ada berapa lagi mobilnya. Coba dikalkulasi Pak Oki. Ada Pak Haji sekitar 140 jutaan yang harus dibayar pajaknya, karena kan gratis ya yang udah berlalu. Saya kan nggak ada saldo. Bu Ai bilang, Pak Haji itu ada uang masuk 150 juta dari Mbak Lena Darawati Utasuhud Malaysia yang cair 1 triliun. Ya langsung saya transfer ke Pak Oki untuk perpanjang mobil-mobilnya anak yatim. Berarti kan kemudahan ada aja. Iya. Di sini ada keperluan, di sini ada pemasukan. Udah tinggal transfer. Mbak Lena Darawati, dia pasti nonton, Mbak Lena nonton terus dia. Nah, Mbak Rati, Pak Haji aku potong sapi ya 150 juta 1 ton. Tapi kan dia belum transfer. Ya saya sabdain dulu dong Mbak Lena, daripada Mbak Rati duluan Mbak Lena. Kan dia udah transfer, karena kan duit nggak ada saudaranya. Ada nggak saudaranya duit? Nggak ada. Ada duit abang sayang. Nggak ada duit abang ditendang. Terus ada lagi? Supaya balik ingat ke sini gimana? Supaya nggak blunder-blunder gitu. Kalau lagi Mesti sering latihan. Orang kan latihan badminton, makanya dia kalau lomba selalu refleks pada saat dicemes, karena dia sering latihan. Nah ibu mesti sering latihan tiap hari. Yakin sama Tuhan, Jadi ibu nanti nggak kembali lagi ke situ. yakin sama bersyukur itu. Iya dong. Kan orang tanya, Pak Haji, orang disantet sembuh, orang nyari pesugihan sembuh, orang pengen jual rumah laku, orang pengen nikah bunting, semua datang ke RDAI. Kok RDAI ada solusinya? Ya karena gue udah sering biasa. Kayak nih, saya nanganin ibu, saya udah biasa. Kayak kemarin nih, Pak Haji, saya dagang sepatu di Majalengka. Saya praktekin ilmu RDAI. Alhamdulillah sepatu saya diborong sama Gubernur Jawa Barat semuanya. 1 kontainer untuk ngasih sumbangan gempa itu apa? Banjir gempa bumi itu. Kok bisa ya Pak Haji solusinya? Ya karena kita udah biasa. Gitu. Kayak contoh, Pak Haji, istri saya 3. Saya nggak kaget karena kameramen istrinya 5. Berapa istrinya? Coba gue lihat, istri berapa? Tuh 5. Jadi saya nggak kaget. Pak Haji, istri saya 3. Yang pertama anaknya 3, yang kedua nggak ada anak, yang ketiga nggak ada anak. Nih yang kemarin di sini nih, yang kemarin di sini testimoni nih, yang mau jual rumah di Gunung Gelis. Bukan yang itu aja. Bukan yang ini. Ini mah 1 aja cukup. Orang udah nyender, udah lemas dia, udah tinggal ditembak tuh nyender. Nah maksud saya, pada saat dia cerita istrinya 3, saya nggak kaget. Makanya dia bilang, Pak Haji nggak kaget istri saya 3. Lah ini kameramen 5. Kedua nih Bu, Pak Haji, anak saya 9.
Kok Pak Haji nggak kaget? Lah kemarin anaknya 10. Anaknya 10 kawin lagi, coba bayangin. Karena nenek-nenek. Udah nenek-nenek, anaknya 10 kawin lagi. Rumahnya di Bekasi ya. Kok Pak Haji nggak kaget sih? Pada saat kan cerita, anak saya 9 Pak Haji. Terus saya kawin lagi, balik lagi sama suami yang pertama. Dia pikir kali Pak Haji kaget. Ya kemarin istrinya anaknya 10, dia kawin lagi sama suami yang baru. Jadi di sini tuh Bu, semua permasalahan selesai dengan ilmunya Tuhan. Apa tuh ilmunya Tuhan? Legowo. Jadi legowo itu ilmu Tuhan. Nah kebanyakan kenapa kok hajat kita lemot? Karena kita nggak legowo. Artinya apa sih legowo? Menerima kenyataan apa yang ada di depan mata. Apa tuh yang di depan mata? Anak, mantu. Misalkan kita ditipu, penipu. Atau kalau misalkan ada suami, kita kan enggak. Selalu kalau kita lihat nggak sesuai dengan keinginan kita ngebrontak. Nggak boleh, itu namanya nggak legowo. Jadi semua selesai Pak Haji dengan legowo. Pasti selesai. Karena legowo adalah ilmu kearifan lokal zaman dulu, zaman nenek-nenek kita kan, nenek-nenek kita kan legowo. Buktinya apa legowo? Dia nikah sama suaminya, anaknya 10, nggak punya suster. Tapi sekarang orang nikah anaknya 2, susternya 2. Ya betul? Iya. Coba ibu lihat ya orang zaman dulu. Anaknya 7, boro-boro punya suster, boro-boro punya pembantu. Suaminya kerja, dia langsung tangan kanan megang apa, tangan kiri megang apa. Bisa aja tuh namanya orang zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak. Anaknya 2, susternya 2, pembantunya 4. Tuh sekarang. Coba ibu lihat. Kok Pak Haji tahu? Ada di TikTok. Pada saat lebaran dia ngasih uang THR, pembantunya 4, susternya 2. Karena anaknya 2. Kalau orang dulu kan enggak. Anaknya 7. Ya udah dia ngurusin sendiri. Tangan kanan megang apa, tangan kiri megang apa. Namanya legowo. Nah, coba ibu latihan legowo dulu. Manjur. Saya angkat 2 jempol. Ada lagi? Ya udah itu aja. Terkabul ya? Pertanyaan yang berikut tadi udah kejawab. Pokoknya harus latihan dulu. Iya, latihan dulu. Bisa? Bisa. 10 miliar per bulan. Tanpa kerja ya. Alhamdulillah. Oke? Sip, terkabul. Terima kasih. 10 miliar per bulan. 10 miliar per bulan, terkabul. Ya. Kabul ya Bu. Sukses. Ayo sini. Sudah lama kita. Terakhir kapan ketemu? Tahun lalu Tahun Pak. 2000 di Natrabu. 2024 Iya, di Natrabu. di Natrabu. Oh, pakai Ayo, nggak apa-apa. Gimana ceritanya? Sebentar, Pak. Saya deg-degan deh. Deg-degan. Ya ampun. Deg-degan, bingung, agak gemeter. Deg-degan kan pernah terkabul. Amin. Banyak Masa yang terkabul. deg-degan? Keringat dingin. Iya, deg-degan, bingung, agak gemeter. Iya, alhamdulillah bisa kesini, bisa nge-charger diri saya. Ya. Bertemu Pak Haji lagi. Yang pertama tuh kemarin sempat bingung. Apa yang bingung? Nggak tahu, mulai akhir tahun sampai saya ke psikiater, Pak. Ke psikiater. Iya. Bingung, tuh sedih yang berlarut-larut, kayak kerasa Terus nanya apa ke kan. psikiater? Terus psikiater jawabnya apa? Kalau dulu kan sebelum ke Bekasi ada anxiety cemas yang kronis itu. Terus kemarin itu Apa? anxiety cemas, Oh. gangguan. Saya kan ada ketakutan dulu. Ya, iya, enggak anxiety. Iya, zaman anak-anak muda sekarang gitu. Kemarin sempat ke psikiater. Sempat ngalamin apa yang sedih berlarut-larut, terus males ngapa-ngapain, kayak nggak ada energi buat ketemu keluarga aja, kayak rasa males gitu. Ya pulang kampung, alhamdulillah tetap naik pesawat, cuma nyampe rumah tuh kayak
pengen di kamar aja gitu. Nah terus kan saya sempat ketemu keluarga yang di Jakarta. Terus akhirnya Februari ke psikiater. Ya waktu itu sedekah juga, sedekah yang potong sapi itu loh Pak. Namun belum rutin. Iya, nah terus diagnosa psikiater, cemas masih ada, namun udah berkurang separuh. Jadi di tengah-tengah. Kalau dulu kan yang tahap kritis gitu istilah kedokterannya ya, sama ada depresi tapi nggak akut setengah. Terus sekarang udah masih ada depresi tapi udah berkurang, cuma tinggal sedikit. Kalau sekarang udah mulai tenang, mulai enjoy gitu. Terus saya paksain memang sengaja sedekah 10 juta. Iya, mesti maksain. Tadinya mau 2 juta, terus saya gini. Bareng-bareng. Iya, ntar dikatain recehan lagi kan mau dapat Honda Civic ya Pak ya. Iya, jadinya udah nggak apa-apa gitu kemarin. Maksain. Iya, ya itu kemarin sempat bingung gitu. Terus saya harus gimana lagi Pak progresnya gitu loh. Pertanyaannya apa dulu? Kan saya mau nikah. Oh iya, promosi coba sini. Enggak mau. Mama nggak mau kalau promosi malu. Mbaknya tuh cantik banget, Mbak. Bener, saya nggak bohong, cantik banget. Mbaknya promosi pasti langsung pada telepon. Bapak saya, keluarga saya nanti. Apa? Keluarga saya gimana? Oh iya, keluarga ya. Keluarga iya, nggak Iya, iya. berani. Ngerinya Iya. keluarga nonton ya. Iya. Nah itu ke RDA ya, si cantik. Iya, amin. Iya. Pak Haji Mbak, bilang cantik, kalau amin. mbaknya nggak merit nggak mungkin. Iya, pasti Buktinya menikah. kameramen sampai istrinya 5. Nono yang keluar tuh. Nono. Dia Oh, iya. istrinya 5. Ya amin, pasti menikah. Masa mbak satu aja enggak? Iya, pasti. Dia aja bisa 5 kok. Pak Cia, saya yang promosi. Tinggal sebut nomornya. Ya, Ya udah saya terserah. promosi. Pak Tapi jangan muka saya Enggak. jangan ini. Enggak, Pak Cia yang dicari. Nah, nanti Tapi yang nanti tahu nomor HP. Dia tahu nomor HP-nya ntar. Takutnya saudaranya. Wah. Saudara saya soalnya aliran agamanya beda Pak, aliran agamanya. Iya. Iya. Dia apa aliran agama kamu? LDI. Ini. LDI. LDI. Mbaknya. Iya. Keluarga. Kalau saya udah netral, saya netral ya Pak, Iya. ya. Keluarga besar. Iya. Ibu, bapak, Ibu, bapak, Kakak. keluarga besar iya. gitu. Ini mbaknya doang nih yang gabung ke RDAY. Pasu aja. Kenapa? Pasu aja. Keluar Langsung aja. LDI. LDII. Tetangga saya. Oh iya. Ya Bapak tahu kan gimana kan? Gimana? Iya. Keluarga Gimana? saya juga banyak. Oh banyak. Iya begitu. Oh iya. Terus gimana Pak? Amalan Sebenarnya apa? sebenarnya kuncinya gini mbak, kalau kita pengen punya jodoh, hindarin mbaknya benci sama lawan jenis, Iya sih. terutama ring 1. Ring Iya. 1 tuh papa kandung, saudara kandung, ipar atau pacar kita tercinta. Kadang kan pacar kita udah deket sama kita udah cumbu, udah sayang sama dia. Tapi kita kadang suka sebel kelakuan dia. Benar. Oh benar, tepuk tangan dulu dong. Wow, alhamdulillah. Ring 1 iya, baru aja kemarin kejadian juga. Contohnya? Jadi bapak itu kan orang tua saya sudah meninggalkan beberapa peninggalan. Kalau ya pasti ada gesekannya di keluarga ya Pak ya. Ingin menjual salah satu aset bapak. Kalau buat saya aset sih yang paling disukai beliau gitu. Terus saya kan dikasih di telepon, tapi bukan sama mas saya, mbak saya yang ngejual kan emas. Mbak saya gimana? Saya jawab, ya itu kan favorit bapak, tapi ya saya kembalikan silahkan. Saya belajar untuk bener-bener lapang banget Pak, bener-bener legowo gitu. Udah deh, nggak apa-apa. Memang aset itu akhirnya dijual sama kakak saya. Alasannya banyak lah ya, ada aja alasannya nggak tahu. Entah karena uang atau apa, saya nggak tahu, saya nggak mau tahu. Ya silahkan. Cuma waktu itu saya bilang ke adik saya, nanti saya beli lagi bisa. Istilah kayak buat obat apa ya Pak ya? Buat obat rindu Iya, lah. buat obat rindu gitu kan. Gitu. Ntar saya beli Vespa gitu yang jadul gitu. Ya istilahnya Vespa paling nggak obat-obat kayak kecewa sedikit gitu ya Pak ya. Saya bilang gitu ke adik saya gitu. Ya kemarin itu pas itu sebelum puasa. Kejadian ring 1 benar memang. Hindari benci dengan ring 1 Ring iya. 1. Sama pacar iya. Sama pacar iya. Wah itu banyak.
Iya, aku udah nurut sama pacar. Apa yang mau pacar mau, aku udah nurut, udah ini. Tapi kadang kalau aku WhatsApp lama jawabnya. Iya, tahu aja sih. Iya benar. Iya, Ya kan? bisa jangan benci Kita bisa. kurang apanya sama dia ya Iya, kan, bener. perhatiannya. Udah Iya, Pak luar Haji. biasa, tapi giran ini kok dilama sih jawabnya. Iya Pak Haji, tahu aja sih. Cebrot. Lalu, ya itu. Terus apa lagi? Ya nggak boleh jengkel sama ring satu. Ring satu itu bisa sama papa, kakak, adik, apa siapa yang Oh, iya. laki-laki. Kedua sama pasangan kita, Oh iya, yang kita lagi deket sama dia. iya figuran. Iya, padahal kita nanti meritnya misalkan adalah rezekinya ya. Nah maksud saya jalanin dulu, Oh iya, nikmatin dulu, syukurin dulu. Ini kan proses, iya, gitu. iya benar. Kedua, bisa gak mbaknya kalau sama pacarnya yang sekarang ini, mbaknya nggak boleh banyak tuntutan, Oh, nggak boleh banyak nuntut, nggak boleh banyak tuntutan, nggak boleh banyak ngedikte. oh gitu. Maunya mbaknya dia harus turutin, Oh gitu. nggak boleh. Oh, iya, Kan dia lahir dari keluarga yang berbeda dengan kita. iya. Sementara Sangat kita berbeda. dipertemukan kan sama Allah. Ya udah alami aja deh, Oh, gitu. Kalau memang giran dia mau ketemu aja langsung, giran saya aja. Nah gitu. Jadi giran dia mau Sekali. giran dia mau ketemu aja, oh Langsung iya datang. benar, iya. hadir. Bener tuh, Ujuk-ujuk. Pak. Iya, Giran itu. dia udah mau aja hadir. Iya, di depan bener. gua. Iya. Tapi yang giran gua aja. Iya, itu benar. Aduh banget. Kuda. Iya, giliran saya pengen itu harus nunggu Nunggu berhari-hari. berhari-hari. Sampai kayak mendem emosi gitu Iya, ya. Pak. tapi giliran dia mau, tau-tau ucuk-ucuk udah ada di depan mata. Iya benar. Aduh, kubra. Iya. Nah, kayak gitu kita nggak boleh kesel. Oh iya. Pokoknya nikmatin aja. Pokoknya kalau dia mau apa ya udah kita servis. Oh, Mau iya, dia apa ya udah kita servis gitu. Oh iya. Iya. Udah nanti rezekinya ada aja. Oh iya. Ya. Terus apa lagi? Ntar dulu Pak, baru sebentar. Nah, Ya itu kemarin kan ke psikiater itu kalau ke psikiater kan dikasih obat. Oh, dikasih obat? Iya, tapi obatnya nggak saya minum. Obat Iyalah. ada. Cuma saya butuh motivasinya aja nggak apa-apa ya Pak. iya nggak apa-apa. Iya, ya memang Itu motivasinya. kan kalau obatnya diminum kayak kita kayak jadi samin kayak orang gila sama dia Iya kan. bener, iya. Ketenangan jiwa. Iya, jadi ngantuk. Iya. Iya, bener. Ada kita obat disuruh tiap hari. istirahat tidur. Iya tidur gitu. Namun kan di situ ada konseling yang ada motivasi gitu, nggak apa-apa ya kalau. Nggak apa-apa, kita denger motivasi iya, dia aja. motivasinya. Dan motivasinya saya tarik linearnya tuh ada kesamaan dengan yang Pak Haji. Oh. Salah satunya nggak boleh tengok ke belakang. Pak Haji kan dulu sering bilang ke saya kan. Nggak boleh ingat masa lalu. Nggak boleh inget masa lalu kayak nengok kayak belakang. lihat spion ya. Iya benar itu. Oh, apa sih? Psikiater Psikiater ngomong iya, gitu? Iya bilang gitu. Waduh, ilmu RD banget. Iya sama tetap harus positive thinking. Kata dia. Iya sama apa? Kalau di lingkungan kerjaan ada yang toksik kan kepala sekolah saya kan temperamental ya, Iya. emotional up and down gitu kan. Saya merasa kayak dimanfaatin atau apa gitu kan. Ya terus psikiater saya udah biarin aja, anggap aja kayak orang gila. Tapi saya nggak mau nganggap orang gila, saya anggap pesugihan. Gitu aja ya Pak. Iya, anggap aja itu pesugihan kita. Iya, kalau psikiater bilang udah anggap aja orang gila gitu. Namun saya tarik linear dari Pak Haji kan, ya udah gitu. Nggak apa-apa ya berarti. Nggak kalau- apa-apa. Oh iya. Terus kan saya akhir-akhir ini nyimak Pak Haji, Iya. sholat tobat. Saya melaksanakan sholat tobat yang 18 kali yang habis maghrib. Dari udah. maghrib sampai isya. Yang 8 Kalau ya, jadi nggak boleh. iya. Jadi mbaknya gundah, gelisah, Iya. murung, sedih, Ngeluh. ngeluh. Jadi 5 kali 10, 50. 50. Nah itu dikerjain dari bangun tidur jam 5 pagi sampai mau tidur jam 11 siang. Oh gitu. Telepon si itu, anaknya encing. Coba diperiksa di mana, turun nggak NCB-nya. Bapak
Ini kan yang di luar habis sholat maghrib itu kan 50. Saya kan baru bisa 10 mentok ya. Terus kan saya kan juga bekerja. Nah akhir-akhir ini kan memang keadaan cepet lelah gitu ya. Kalau misalkan dalam keadaan capek terus sholat sambil duduk gitu. Boleh. Oh nggak apa-apa sholat sambil Nggak apa-apa. duduk. Oh, iya. Nggak apa-apa. Ya, sama ini lupa jumlah rakaat sholat gitu juga kadang lupa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, iya. Kadang kan capek. Iya benar. Ya akhir-akhir ini memang capek, sering capek gitu. Itu kenapa ya Pak ya? Itu kenapa sering capek gitu tuh? Ya karena mbaknya pikirannya diporsil. Iya benar sih Pak. Karena pikirannya diporsil. Oh iya iya. Terus apa lagi? Pokoknya kuncinya cuma satu. Mbaknya harus dari bangun tidur sampai mau tidur banyak legowo. Itu cepat terkabul. Legowo tuh menerima apa keputusan Tuhan. Iya. Kebetulan Tuhan putusin mbaknya teraniaya dengan pacarnya karena mbaknya perlu dia nggak ada, tapi giliran dia perlu dia tau-tau nongol depan kamar gue. Nah itu kan namanya gue teraniaya kan. Sementara gue pengen sayang-sayangan sama dia, dianya nggak ada waktu. Tapi giliran dia pengen disayang, dia tau-tau nongol aja di kamar gue. Berarti menang di dia. Iya. Untung di dia. Nah begitu. Nah itu namanya legowo. Oh iya. Tapi kan sementara ini mbaknya nggak legowo. Nggak legonya apa? Itu tadi. Kebatin ya. Iya, salah satunya komen. Salah satunya komen. Iya. Iya Bapak. Berarti nggak boleh dong Pak Haji. Kalau bisa sih jangan. Terus diem aja gitu. Ya legowo, ya terima aja. Ya saya komennya dalam hati ya. Iya, nggak Oh, boleh. itu termasuk ya. Iya sama. Walaupun banyak nggak ngungkapin di depan pacarnya, tapi mbaknya kan udah komen di hatinya. Pada saat di kamar mbaknya lagi tiduran, lo giliran mau aja datang, gue lagi mau lu nggak datang. Nah itu namanya komen. Iya. Nggak boleh. Oh, iya. Itu yang bikin kita hajatnya lemot. Oh, iya. Walaupun dia pengen, dia hadir, haknya dia, kita ya tinggal nyerpis dia aja. Tapi giliran gue minta diservis, dia nggak ada. Udah biarin, nanti pasti ada kesempatan lain. Jadi mbaknya mesti ngalihin ke yang suasana bahagia. Nanti pasti ada di kesempatan lain gitu. Oh iya, berarti alihkan ke bahagia. Iya. Walaupun dalam bentuk ucapan doang, tapi mbaknya nggak kecewa. Oh iya, alihkan ke bahagia. Iya, soalnya kalau mbaknya banyak kecewa, jadi banyak lemot. Oh gitu. Ya kan kecewa buktinya kakaknya, adiknya mau jual aset kesayangan papahnya. Kan mbaknya ada kecewa. Iya, dikit. Nah, itu akhirnya bikin kita hajatnya lemot. Banyak lihat kelakuan kepala sekolahnya Iya. yang otoriter. Iya. Kan banyak kan kecewa. Iya benar. Akhirnya hajatnya lemot. Bisa gak kekecewaan itu jangan ada di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu yang datangnya dari ring 1. Kalau kepala sekolah ring 1. Pacar kita ring 1. Saudara kandung kita ring 1. Atau hindarin. Oh iya. Oh iya. Kan saya juga bilang sama Haji Marco, Haji Marco, lo mesti terima apa adanya, istrinya apa adanya. Oh. Gitu, nggak boleh ngeluh sedikit pun. Oh iya. Kalau dibilang ngeluh, dia juga pasti ngeluh dong. Tapi kan dia bilang jangan Haji Marco, kan kita lagi punya hajat gede. Anggap aja bini lo tuh pesugihan lo. Oh iya. Gitu. Iya iya. Keluarga dan termasuk Iya, kerjaannya. karena kan kalau Haji Marco duitnya banyak, istrinya sayang banget sama dia. Tapi giliran duitnya Haji Marco lagi tipis, istrinya biasa-biasa saja. Ada istri begitu. Ada lah, ini contohnya. Mumpung dia nggak nonton YouTube. Kalau nonton saya langsung dijamper ya. Haji nih, lo ngebahas gue. Kan dia kan nggak megang HP yang tadi keluar masuk. Dia lagi nggak lagi nonton. Iya. Nah mbaknya juga begitu. Pacar gue giliran mau aja, tau-tau nongol di kamar gue. Tapi giliran gue aja, dianya jawabnya lama. Lagi inilah, lagi itulah. Iya, Itu namanya banyak alasan.
Iya, banyak alasan. Nah, itu namanya kita nggak boleh. Ya udah, nggak apa-apa, terima gitu aja Pak. Mm-mm. Tapi sambil ngelus dada nggak apa-apa. Nggak boleh, itu sama sapo doai, Bos. Oh iya. Iya. Pak ketahu. Ya udah, iya. Terus yang dulu di Natrabu itu kan, Iya. Pak Haji bilang baca Quran kan, Iya. saya kan maunya ibadah ekstrim. Iya. Karena waktu itu kan saya belum sanggup untuk sedekah ekstrim. Iya. Kan? Ya saya udah praktekin itu baca Quran 12 juz. Mm-mm. Tapi makin kesini itu yang tadinya udah 12 juz menurun Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini semalam tadi dini hari dapat 6 juz, kemarin 5 juz. Tapi tiap hari alhamdulillah baca. Mm-mm. Tapi ya itu up and down gitu Bapak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nggak baca. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting tiap hari baca. Baca. Nanti lihat deh. Percepatannya rezekinya luar biasa. Baca nggak? Oh iya. Terus bangunnya saya nggak jam 12. Yang penting sebelum subuh udah mandi. Iya, kalau bisa sih jam 12. Oh, Coba lo cerita. Ada di Al-Quran nggak? Dia ada. Coba. Surat Muzammil. Ada dia. Muzammil. 1 sampai 6. Sudah Pak ya. Sudah nyimak terus ya. Iya. Iya kan apal? Bangunnya jam berapa? Jam 12. Sepertiga malam, Pak. Nisfahu awing kusminhu qalila. Di ayat yang ketiga. Separuh atau kurang sedikit dari itu. Jadi separuhnya malam jam 12. Kan tertulis di situ. Iya. Oh iya, jam 12 malam. Kurang dari jam 12 sedikit, Atau lebih lebih sedikit sedikit. boleh. Atau lebih Jadi sedikit, jam 12 kurang seperempat boleh, jam 12 lewat seperempat boleh. Oh iya. Tapi nggak boleh terlalu jauh. Jadi mbaknya bangunnya jam 3, Iya. jam 4 nggak boleh. Gitu. Mendekati subuh nggak boleh. Itu jatuhnya nanti sepertiga malam. Iya, Maunya saya di Al-Quran 1/2 malam. Memang nggak biasa. Sehingga mbaknya paginya ngantuk waktu ngajar. Nggak apa-apa, nanti lama-lama terbiasa. Karena kan ini udah dipraktekin sama sahabat Nabi. Namanya Abdurrahman bin Auf. Dia baca Quran setiap hari khatam satu Quran 30 juz. Dia kaya raya tajir melintir. Nah, saya mau mbaknya tuh kaya raya tajir melintir. Jadi ngajar itu hanya buat kesibukan. Iya benar. Benar Pak. Nah, jadi Benar tuh. buat status deh. Iya status. Tapi duit kita lebih banyak dari itu. Iya, benar. Jadi kalau orang ngajar itu ke sekolah naik sepeda motor, Iya. mbaknya naik Toyota Alphard pakai supir. Amin, Nah, saya maunya amin. begitu. Sabdain Pak. Pasti. Pasti amin. Jadi mbaknya kaya raya tajir melintir. Orang lain ngajar guru pakai motor, mbaknya tuh naik Toyota Alphard pakai supir. Amin. Orang mah pulang pada berduyun-duyun naik motor, rebutan, jalannya sempit, mau keluar dari pintu gerbang, ya kan gitu. Sekarang nggak apa-apa kita naik sepeda motor sekarang, tapi besok gue nggak mau, lu mesti naik Toyota Alphard. Benar sekali Pak, nggak ada yang salah. Iya. Benar. Jalannya sempit, desek-desek. Motor aja nggak bisa simpangan. Amin. Soalnya kalau mbaknya nanti naik Toyota Alphard pakai supir ke sekolah, semua hormat sama mbaknya. Ya, Walaupun mbaknya cuman guru SD. SD golongannya apa, Iya. tapi mbaknya dihormatin sama semua orang tua murid, semua guru-guru, bahkan kepala sekolah hormatin mbaknya. Jadi mbaknya hanya butuh status. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan bawel, jangan cerewet, jangan cemberut dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemburu. Jangan dendam, ketus, jutek, dan muka suntuk.